Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa malam GKI Taman Cibunut Bandung, Kamis 14 Januari 2021 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Saya berharap kita semua sehat dan semangat dan tidak pernah kehilangan akal untuk hidup bahagia tiap hari. Karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menyertai kehidupan kita. Kita akan merenungkan soal panggilan dalam persekutuan doa malam ini. Kita akan membaca dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Namun saya akan membacakan ayat 8 sampai 10 saja. Mari kita awali persekutuan kita ini dengan menyanyi dari NKB nomor 126, Tuhan memanggilmu. Mari terserah kita bersatu dalam doa, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami diajak kembali oleh Tuhan dalam persekutuan doa malam ini. Merenungkan tentang panggilan. Kami percaya Engkau akan menaruh firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami, untuk menguatkan kami melakukan panggilan kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca 1 Samuel pasal 3 ayat 8 sampai 9. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?"
Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pembicara ibu muda berkata demikian di tengah ceramahnya, "Saat ada panggilan telepon di ponsel saya punya dua pilihan. Saya dapat menjawab dan berbicara dengan penelpon, atau saya dapat memilih mengabaikan dan membiarkannya masuk ke pesan suara, atau melihat pesannya di kotak pesan saya. Lalu saya akan telepon kembali jika memang harus saya telepon." Saya memiliki cara seperti ini karena kesibukan saya. Seperti saat ceramah seperti ini, saat saya mengajar, saat saya rapat, saat saya ada pekerjaan di kantor atau di rumah, saat saya sedang memeriksa email-email saya. Ya, saat saya sibuk, kata seorang ibu muda dalam ceramahnya itu. Lalu anaknya yang duduk di belakang, sekitar usia 6 tahun, berteriak spontan mereaksi pernyataan ibunya itu. "Kapan ibu tidak sibuk?" Anak itu selalu dibawa ibunya kemanapun, khususnya saat ceramah, karena sang ibu ini tidak memiliki pengasuh. Saudara-saudara yang terkasih, cerita tadi saya jadikan pengantar untuk kita menghayati panggilan kita sebagai murid-murid Kristus zaman sekarang, baik saudara tua ataupun saudara muda. Ya, cerita tadi menyadarkan kita bahwa itulah hidup kita dalam kenyataan. Banyak hal yang memanggil kita sehingga kita menjadi seorang yang sibuk. Ada yang menikmati kesibukan, ada yang minta ampun karena kesibukan. Saya berani menduga bahwa panggilan-panggilan yang membuat kita sibuk, yang kita jawab khususnya, adalah panggilan-panggilan yang selalu berkaitan dengan kepentingan atau kebutuhan kita. Kalau tidak ada kaitannya, tidak ada kepentingan dan kebutuhan kita, maka kita akan abaikan panggilan itu dan tentu tidak akan masuk dalam agenda kesibukan kita. Tetapi bagaimana dengan panggilan Tuhan? Apakah masuk dalam kesibukan kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita diingatkan oleh dua bacaan kitab suci tentang panggilan Yesus pada murid-muridnya. Yang pertama dalam Injil Yohanes, dan panggilan dalam kisah panggilan Allah kepada seorang bocah atau anak yang bernama Samuel, seperti bacaan yang saya bacakan tadi. Samuel yang masih kecil itu melayani Tuhan di bawah pengasuhan Imam Eli. Pada masa itu dikatakan firman Tuhan jarang terdengar. Saat itu Eli yang penglihatannya mulai redup sehingga tidak bisa melihat sedang berbaring di kamarnya. Pelita Tuhan belum padam dan Samuel sedang berbaring di rumah Tuhan, di mana tabut Tuhan berada. Kemudian Tuhan memanggil Samuel, "Samuel, Samuel." Dan dia berkata, "Ini aku."
Dan Samuel berlari kepada Imam Eli dan berkata, "Ini aku, karena kamu memanggilku." Tetapi Imam Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah lagi." Hal ini terjadi 3 kali. Tuhan memanggil Samuel, lalu Samuel bangun karena berpikir Imam Eli lah yang memanggilnya, dan ia datang ke Imam Eli dan membangunkan Imam Eli. Namun Imam Eli memintanya Samuel kembali tidur karena Imam Eli tidak memanggilnya. Hal itu terjadi dikatakan oleh kitab suci karena Samuel belum mengenal Tuhan dan belum pernah punya pengalaman menerima firman Tuhan. Kisah selengkapnya saudara kita bisa baca pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10 itu. Setelah panggilan ketiga, Imam Eli yakin bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Oleh karena itu, Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan jika Allah memanggilmu berkatalah, berbicaralah Tuhan, karena hambamu sedang mendengarkan." Dan Samuel melakukan yang diberitahukan Imam Eli kepadanya. Peristiwa itu saudara menandai terwujudnya panggilan Tuhan kepada Samuel remaja. Samuel diserahkan kepada Tuhan oleh ibunya sebelum Samuel dikandungnya. Saya sulit membayangkan apakah Samuel bisa menikmati suasana kehidupan di rumah Tuhan bersama Imam Eli. Ia tinggal jauh dari rumah dan teman-teman sebayanya. Bisa jadi ia kesepian, gelisah, bingung. Pastinya Imam Eli mulai membiasakan Samuel mendengar suara Tuhan. Menjawab pertanyaan di atas, apakah panggilan Tuhan menjadi daftar penting dalam kesibukan kita, membuat saya bertanya-tanya, kapan saya melewatkan panggilan Tuhan itu? Atau seperti apa sih panggilan Tuhan itu di zaman sekarang ini? Bukan panggilan ponsel loh saudara, bukan juga panggilan soal kerjaan-kerjaan, tetapi sesuatu yang lebih dalam, yang berkaitan dengan tujuan hidup kita. Apakah kita pernah mendengar panggilan Tuhan itu? Jangan-jangan selama ini kita belum tahu panggilan Tuhan itu seperti apa. Kita seperti Samuel yang remaja itu, yang masih membutuhkan bimbingan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suara Tuhan yang memanggil kita itu sebenarnya ada di sekitar kita. Dalam berita di media massa tentang anak-anak yang kelaparan di negara kita, atau tentang orang-orang yang sakit namun tidak bisa mendapat perawatan memadai, dalam informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dalam panggilan telepon dari teman-teman atau kenalan atau kerabat yang minta tolong karena sesuatu yang mereka butuhkan, dalam percakapan kita dengan orang yang diperlakukan tidak adil di depan mata kita, kita tahu mereka-mereka yang tidur di teras-teras toko, mereka yang tertimpa bencana, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak dapat menjawab semua kebutuhan orang lain dan merespon habis-habisan dengan apa yang ada pada kita. Tidak ada cukup waktu dan energi pada kita. Tetapi itulah suara panggilan Tuhan. Setidaknya kini kita tahu, dan setidaknya kita bisa menjawab beberapa panggilan Tuhan tadi. Kita mulai belajar sekarang menjawab panggilan Tuhan itu dan berkata seperti Samuel, "Berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu siap mendengarkan." Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, mampukan kami mendengar suara-Mu di tengah hiruk pikuk kesibukan kami, dan berilah kami kepekaan yang membuat kami juga berani menjawab panggilan Tuhan.
panggilan untuk berbagi dan memulihkan sesama kami. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, kami berharap proses vaksin untuk menangkal COVID-19 ini di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang dalam pergumulan berat, mereka yang kehilangan dan berduka, mereka yang tersisih dan dalam penjara, kiranya merasakan rahmat-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai berjumpa lagi, dan biarlah kita mulai terbiasa dengan panggilan Tuhan yang sehari-hari sebetulnya ada dalam kehidupan kita, nyata. Dan saat itu terjadi, berkatalah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Selamat malam saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.